Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Assalatu wassalamu ala asrafil mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para alimil ulama, para kiai, para asyatid wal asyatijah, para imam-imam manaqib dan seluruh jamaah manaqib yang sangat ayah cintai, ayah hormati, ayah muliakan, semoga semuanya selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Diberi kesehatan yang barokah, panjang umur yang barokah, segala hajat, cita-cita, kebutuhan dan yang lainnya semoga berada di dalam jaminan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah kita sekalian masih diberikan kekuatan oleh Allah untuk istiqomah. Sebagaimana yang telah kita maklum bahwa istiqomah adalah perbuatan para aulia. Tidak semua orang diberi kekuatan untuk istiqomah, karena pangkat daripada orang yang istiqomah, al istiqomah khairun min alfin karomah. Orang yang istiqomah lebih istimewa, lebih mulia dibandingkan orang yang seribu orang yang keramat. Tentunya saya dan kita semua bukanlah orang-orang yang sudah istiqomah. Namun di tempat ini setiap malam Senin kita semua belajar selalu untuk bisa istiqomah. Dengan cara apa? Bermahabbah, ngikutin, ngederek ya, ngederek poro ila kiai, derek poro ulama, bil khusus kita gandel, kita ngikut lampahnya Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Karena keistiqomahan beliau Syekh Abdul Qadir Jilani, maka beliau diangkat oleh Allah menjadi sultanin aulia, menjadi rajanya para wali. Suatu hari, lanjut ya, lanjut ora. Suatu ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tidur. Lalu di dalam tidurnya Syekh Abdul Qadir Jilani, beliau bermimpi berhubungan badan. Akhirnya Syekh Abdul Qadir bangun, mandi junub dan tidur lagi. Begitu beliau tidur, mimpi lagi, bangun lagi, mandi lagi, tidur lagi, ditidurkan oleh Allah. Jadi ada yang tidur, ada yang ditidurkan. Betul gitu ya? Ada orang tidur, ada orang ditidurkan. Nah, kalau kita ini tidur memang diniatin tidur. Kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau ini seumur hidupnya tidak pernah tidur malam ya. Kalaupun beliau tidur, bukan kehendak beliau tidur, tapi ditidurkan oleh Allah. Ini lanjut ya. Singkat cerita, kejadian tidur, beliau bermimpi, lalu bangun, mandi, mimpi lagi, tidur lagi, mimpi lagi, terulang kurang lebih sampai 40
kali. Akhirnya Syekh Abdul Qadir Jilani begitu bangun yang terakhir, beliau duduk, ya kalau zaman sekarang bambu kali ya, di atas kali gitu, bener nggak ya Ujang? Di atas kali ada bambu, beliau duduk di situ, tidurnya di situ dengan satu buah harapan ketika Allah menidurkan kan tinggal nyemplung gitu loh. Jadi sehingga beliau sudah nggak mandi lagi, karena begitu mimpi jima lagi, bersetubuh lagi langsung nyemplung gitu kan. Ini Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Sultan Aulia, rajanya para wali. Saya dan kita semua bukanlah wali, kita hanya makmum. Betul tadi kata Kiai Syuhada, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ini modal kita. Semua di antara kita menginginkan sampai kepada Allah. Betul ya tidak? Ayah mau tanya nih, kira-kira Haji, untuk sampai kepada Allah perlu torekoh apa enggak? Perlu torekoh apa enggak? Perlu, betul apa enggak? Lalu pertanyaannya, bisa enggak seseorang sampai kepada Allah tanpa torekoh? Bisa nggak seseorang makrifat kepada Allah tanpa toreko? Bisa nggak kita kaya tanpa kerja gitu loh? Jadi kerja itu kita gambarkan, kerja adalah toreko, kaya adalah makrifat gitu. Kayanya adalah makrifat, torekohnya adalah kerja gitu. Kira-kira nih, orang pingin kaya tanpa mau kerja mungkin apa tidak? Bisa iya, bisa tidak. Iya kan? Bisa iya, bisa tidak. Namun kerja di sini jangan kita memaknai nyangkul, terus apa lagi? Ke pabrik, terus mana lagi? Dagang gitu lah. Jangan mengartikan kerja itu sesuatu yang seperti itu. Karena banyak juga orang yang kerja dengan akalnya, dengan pikirannya. Jadi intinya, ketika kita ingin sampai kepada Allah, kita orang yang biasa ini tentunya membutuhkan perjalanan. Beda dengan para wali, para rasul, para nabi. Kalau para rasul, para nabi dan aulia-aulianya Allah, barangkali karena memang dimasukkan oleh Allah ke dalam makom ma'rifat, tidak mesti dia bertorekoh, tapi beliau sudah masuk di dalam kemakrifatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syariat, tapi batin beliau boleh jadi torekohnya lebih kuat daripada kita, olah batinnya. Ya, orang ada yang torekoh bolak-balik model saya nih, model jamaah semua, torekoh setiap malam Senin. Torekoh itu apa? Perjalanan, ingin sampai kepada Allah, sehingga setiap malam Senin kita harus datang, kita harus berkumpul. Betul apa tidak? Karena saking inginnya, ilahi anta maksudi, ya Allah panjenengan yang saya maksud, sehingga karena kita ingin sampai kepada Allah, setiap malam Senin kau dan aku duduk di tempat ini. Betul? Apanya? Jasadnya, walaupun kadang-kadang pikirannya nggak sampai ke situ. Betul ya? Jasad sudah sampai ke tempat ini. Nah, dengan bolak-baliknya jamaah datang ke tempat ini setiap malam Senin, itu namanya toreko, memiliki perjalanan agar sampai kepada Allah. Tapi kalau para wali, para nabi, barangkali beliau tidak kemana-mana, tapi batinnya selalu berjalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bedanya, ya apa tidak? Nah, maka dari itu, terlepas siapapun kita, seperti apapun perjalanan hidup kita, sing penting kita minta kepada Allah malam hari ini agar hatiku dan hatimu, rasaku dan rasamu sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang sudah sampai kepada Allah, maka wajahnya akan tampak keridoan di dalam wajahnya. Tidak ada keluh kesah dalam hidup, tidak ada yang namanya masalah yang terbebani dalam kehidupan, karena rasa dan hatinya menyandarkan segalanya urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Orang yang makrifat kepada Allah, dia akan tahu ketika sulit datang menimpah kepada hidupnya, ketika masalah menimpah datang kepada hidupnya, orang yang makrifat tentunya tidak akan gundah dan gulana, karena dia bisa melihat kesulitan itu datang, masalah itu datang, ini Allah punya maksud dan tujuan tertentu kepadanya. Betul apa enggak? Allah punya maksud kepada saya, Allah punya tujuan kepada saya. Kenapa hidup saya dibikin sulit? Kenapa hidup saya terhina? Kenapa hidup saya berada dalam kesulitan? Orang yang makrifat, dia nggak akan galau, dia nggak akan bingung, karena dia tahu apapun yang menimpahnya ini semata-mata Allah sedang berbicara kepadanya. Alhamdulillah. Beda orang yang nggak ngeliat. Begitu dagangan lagi sepi, yang dicari bukan hakikat daripada Allah, tapi justru wah ini gara-gara warung sebelah nih, warung saya jadi sepi. Ya apa enggak gitu Pak Haji? Kita menyalahkan orang, betul enggak? Menyalahkan keadaan karena kita tidak mengenal dan tidak melihat Allah. Tidak mengenal dan tidak melihat Allah berarti kita belum ma'rifatullah. Maka dengan kita bonceng kepada manakibnya Syekh Abdul Qadir, dengan kita bonceng kepada para ulama dan walinya Allah yang sudah bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya semoga kau dan aku disampaikan pula nyampe kepada Allah Subhanahu. Kalau disampaikan ke Allah kan enak ya, walaupun dideret-deret gitu loh. Kalau model kayak saya, model kita nyampainya digeret-deret, sama kayak ibu mau ngaji ke sini, kalau nggak diseret suaminya kan orang datang. Bener apa enggak? Sama kayak bapak, kalau nggak dipelototin bininya ya orang ngaji-ngaji. Berarti namanya kita nyampe tapi dipelototin dulu, namanya diseret. Betul ya? Nah, nggak apa-apa, mau lewat diseret kek, mau lewat apa kek, yang penting sama-sama sampai. Mau cepet kek, mau lambat kek, betul ya? Mau sedang kek, penting sama-sama selamat, sama-sama disampaikan kepada Allah. Sehingga rahasia-rahasia dunia ini kan Allah buka. Nanti kejadian tahun ini akan seperti ini, tahun depan akan seperti ini. Kan banyak wali-walinya Allah itu bukan peramal. Ya, beliau itu bukan peramal, tapi ketika dia melihat sesuatu, memang mata makrifat, batin makrifatnya bisa melihat kejadian yang belum terjadi. Ini beda, wali-walinya Allah tuh begitu. Nanti tahun 2021 akan ada wabah di negeri kita Indonesia. Bicara 10 tahun sebelumnya, dia bisa melihat kejadian apa di depan yang akan terjadi. Betul? Bedanya seperti itu. Maka mari bersama ayah setiap malam Senin, agar imanku selamat, keyakinanku selamat, dan iman keyakinanmu selamat, agar hidupku dan hidupmu selamat. Mari bonceng saja, kita bermahabbah, kita makmum kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Insya Allah pasti ketika kamu betul-betul mencintai Syekh Abdul Qadir, mau bermahabbah di majelisnya Syekh Abdul Qadir Jilani, Allah jamin kebahagiaan hidup kalian dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Cuman yang namanya perjalanan tuh memang capek bu, jemaah. Yang namanya perjalanan capek apa enggak? Capek. Orang kerja capek apa enggak? Ada capeknya, ada bosennya, betul apa tidak? Nah ini pasti mengalami bosen, mengalami lelah, mengalami capek. Tapi jika memang kita tidak mampu melawan capek dan bosen itu, sampai kapan kita akan sampai kepada tujuan yang kita tuju? Betul apa betul? Kira-kira kalau kita nggak mau nyawa, nggak mau nyangkul, nggak mau capek, bisa nggak nanam padi, kita panen padi? Bisa apa enggak? Ah capek banget, mana panas lagi, saya nggak mau nyangkul lagi lah. Kira-kira bisa panen apa tidak? Panen apa tidak? Tidak. Memang harus capek, berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian bersenang-senang. Pahit rasanya empedu, manis rasanya gula, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu,
baru kemudian berbahagia. Teng terereng 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 gitu. Ya Maya, biarin sakit gak apa-apa, capek mari gak masalah, tapi di dalam iman dan keyakinan kita sama-sama bayangkan bahwa lewat capekmu, lewat sakitmu, lewat penderitaanmu, justru jawabannya adalah kebahagiaan dan kesuksesan kalian di masa yang akan datang. Teruslah istiqomah, setuju apa tidak? Teruslah kalian istiqomah, dagangnya yang istiqomah, bisnisnya yang istiqomah, ngajinya yang istiqomah, ibadahnya yang istiqomah, orang yang istiqomah, Allah janjikan kebahagiaan di hari-hari yang akan datang. Allahumma ya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Siapa wae jalmane, siapa saja orangnya yang istiqomah ya kepada Allah, summastaqomu, istiqomah kepada Allah. Siapa yang mengatakan Tuhannya adalah Allah, summastaqomu, kemudian dia istiqomah, yang memberi usaha, dia sadar ini adalah Allah yang memberi usaha. Ketika lancar datang, orang yang istiqomah berkata kelancaran datang dari. Ketika kerugian menimpahnya, orang yang istiqomah tidak bergeming karena dia sadar bahwa kerugian ini datang dari. Ketika kemiskinan datang, orang yang mengatakan Tuhan Allah dengan istiqomah, dia akan berkata miskin ini datang dari. Ketika kekayaan dia datang, orang istiqomah akan mengatakan ini kekayaan milik Allah, bahwa saya tidak bisa kaya, saya tidak bisa miskin. Adapun kaya dan miskin ini adalah kepunyaan orang istiqomah ya. Madep, mantap, netep kepada Allah, tidak pernah bergeming, tidak menyalahkan siapapun, tidak mengkambing hitamkan siapapun. Dia terima situasi hidup apapun yang menimpa dirinya dengan keridhaan dan keikhlasan. Maka karena keridhaan dan keikhlasannya, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ketika orang itu sudah ridho, maka Allah ridho kepadanya. Tatkala kamu berontak dengan kehendak Allah, maka Allah pun meninggalkan kalian. Na'udzubillahi min. Ketika kamu nerima ditimpa apapun oleh Allah, maka Allah akan datangkan tatanazzalu alaihimul malaika. Kamu dihina, kamu difitnah, kamu digunjing, kamu sulit, kamu susah, kamu miskin, tetap ya Allah, Engkau adalah Tuhan saya. Tidak akan ada menimpa sesuatu apapun kepada diriku ya Allah, melainkan semuanya adalah la yusibana illa ma kataballahu lana, melainkan semua adalah kehendak dan ketetapanmu ya Allah. 1000 kali aku ingin keluar dari masalah ini, 1000 kali aku ingin lari dari kenyataan hidup ini, namun aku sadar ya Allah, la haula wala quwata illa billah, maka saya pasrahkan hidup saya dan urusan saya kepadamu. Tatanazzalu alaihimul malaika, maka Allah akan datang mengirimkan tentara malaikat-malaikatnya. Ngerasain apa belum jamaah? Ketika kamu besok mau bayar hutang, lalu tiba-tiba ada teman yang tiba-tiba kok ngasih pinjaman sama kita, ada nggak? Ngerasain apa tidak? Ketika kamu mau usaha gak punya modal, lalu tiba-tiba kita dipertemukan dengan seseorang, lalu dengan mudah orang itu memberi modal kepada kita. Ada yang ngerasain begitu? Banyak diantara jamaah yang merasakan hal yang sama. Ini adalah bukti pertolongan Allah lewat keistiqomahan kita. Istiqomah apa? Istiqomah derek ikut dengan lampahnya Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Ngikut saja sudah ada jaminannya, betul apa tidak? Ngikut saja, ngekor saja sudah ada jaminannya, apalagi istiqomah betulan. Betul? Malaikat itu bilang Allah takhafu wala tahzanu. Hei jamaah manaqib yang saat ini sedang mengalami kesulitan, hei jamaah manaqib yang saat ini sedang mengalami kesusahan,
alla takhafu, jangan takut kalian, wala tahzanu, jangan khawatir kalian, wa absiru, sudahlah malam Senin ini kita bergembira lewat zikir kepada Allah. Bergembiralah kalian, gak usah serahkan kepadaku, kata Allah. Urusanmu aku yang menanggung, masalahmu aku yang menanggung, dan aku pula yang akan mengeluarkan dari kesulitan kamu. Wa absiru, kata Allah, bergembiralah kalian bil jannatil lati kuntum tu'adun, dengan surga yang Allah janjikan. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Surga yang mana ayah? Surga dunia maupun akhirat. Ketika hidup berada dalam ketenangan, ketika hidup ini tentram, rumah tangga tentram, sholat ibadah tenang, betul, hidup berkeluarga tenang, bermasyarakat tenang, hatta rumahnya biasa saja, hatta mobilnya mungkin sederhana, motornya sederhana, orang yang demikian telah terciprati surga-surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, ketika rohani ini bahagia, ketika hati ini bahagia, ketika jiwa ini bebas dan merdeka, maka disitulah berarti kamu telah dimasukkan dan digolongkan kepada orang yang istiqomah, yang mendapatkan jaminan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Semoga sekali lagi semua yang hadir hatinya dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jiwanya dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi kekuatan selalu istiqomah, makmum, manut, ngikut bersama orang yang diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Yuk jalan saja ya, ikut saja maunya Allah. Sudah kata Allah suruh begini ya begini, kata Allah suruh begitu ya begitu ya, kata Allah lagi sulit ya sudah, belajar sudah untuk menerima, jangan ngeluh ya. Tatkala ketika kalian mengeluh tandanya kalian tidak bersyukur. Ketika hati tidak bersyukur, wala in kafartum inna adzabi lasyadid, maka adab Allah yang semakin menimpah kepada hati kita. Hidup semakin gak nyaman, hati semakin gak tentram, rumah tangga semakin gak tentram, betul? Terima saja. Ketika kita sedang dipenjara lantaran satu masalah, lantaran satu persoalan, akibat kesalahan dan kekeliruan kita, mari bersama-sama kita berbuat baik kepada sang penjaga penjara itu. Semoga ada remisi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Andaikan kesulitan ini harus datang 1 tahun karena kalian ridho, mudah-mudahan 1 hari besok Allah selesaikan segala kesulitannya. Amin ya rabbal. Tapi jika di penjara itu tidak ridho, kira-kira ditambah apa tidak? Hukumannya ditambah apa enggak? Apalagi sampai melarikan diri keluar dari penjara, begitu ditangkap oleh polisi, tambahan hukuman sudah menanti kepadanya. Bahkan boleh jadi hukuman sebelumnya dengan yang akan datang jauh lebih berat yang akan datang. Betul apa tidak? Kita tidak bisa lari wahai jamaah dari kehendak dan takdir Allah. Saya dan kita semua belajar, mari untuk ridho, terima, pasrah saja apa-apa yang menjadi ketetapan dan ketentuan Allah. Semoga dengan demikian Allah mencintai, Allah menyayangi kita semuanya, sehingga ketika Allah menyayangi dan mencintai kita, Allah bebaskan kesulitanmu, Allah bebaskan belenggu yang ada dalam jiwamu, sehingga kalian menjadi orang-orang yang husnul khotimah, orang-orang yang selalu diberikan kebahagiaan dari Allah, baik lahir maupun batinnya. Amin ya rabbal alamin. Barangkali hanya itu saja malam hari ini, karena masih PPKM, mohon maaf ngajinya belum bisa normal seperti biasa. Tapi mudah-mudahan dengan keistiqomahan kita semuanya ini, wabah yang ada di negeri kita, corona, semoga dicabut oleh Allah. Dan saudara-saudara kita yang sedang sakit diakibatkan karena wabah ini, semoga dicabut penyakitnya, diganti dengan kesehatan. Dan seluruh saudara-saudara kita jamaah manaqib semua di mana saja, semoga dilindungi, diberikan kesehatan walafiat oleh Allah, sehingga tidak ada jamaah kita yang terjangkit wabah yang sedang sekarang ini merebak ya. Semoga semua diselamatkan dari virus corona. Amin ya rabbal alamin. Sehingga selesai
masa-masa pandemi ini kita berdoa kepada Allah semoga Indonesia menjadi negara yang lebih baik, seluruh masyarakat ekonominya diangkat derajatnya oleh Allah, sehingga biasanya nih ketika air itu surut itu tandanya mau apa? Ketika air itu surut berarti mau banjir, Bu. Biasanya mau pasang. Maka kalau kamu usaha sedang turun, sedang macet, ya kamu tawakal supaya diberi kekuatan menerimanya. Biasanya habis surut rizkinya itu akan berlimpah nanti di kemudian hari. Amin. Yakin apa yakin? Yakin apa yakin? Kalimatnya kan hanya dua, inna ma'al usri yusro. Ya kan Pak Haji? Inna ma'al usri yusro. Ketika datang kesulitan maka akan datang kemudahan. Jadi kalau ada di antara kita saat ini mengalami kesulitan, kabar gembira, kesulitan itu adalah pintu menuju kepada kemudahan. Justru ketika kemudahan menimpa dirimu, hati, karena di balik kemudahan ada kesulitan. Cuman pasang-pasangan aja. Habis susah pasti senang, habis nangis pasti tertawa, habis tertawa pasti menangis. Betul apa tidak? Nah ya, jadi kalau ada, tapi saya yakin jamaah manakib tetap tersenyum. Jangankan punya duit, gak punya duit ya nyengir terus. Betul apa betul? Jangankan usaha lancar, usaha macet nyengir terus. Betul? Saya yakin jamaah manakib. Cuman kalau andaikan ada di antara saudara-saudara kita sekarang merengut lantaran kesulitan, merengut lantaran lagi macet, saya menyampaikan sebagai orang yang mencintaimu, sebagai saudara, sebagai keluarga, kabar gembira kepada kamu bahwa ketika kesulitan itu menimpa kamu, maka kemudahan akan datang kepada kamu. Bagaimana caranya? Oh, syaratnya kita rid. Ketika dikasih sulit nerima. Kalau dikasih sulit gak nerima, ya gak datang kemudahannya. Betul apa betul? Betul apa betul? Ketika seorang nabi dihujat, difitnah lalu gak nerima, gagal apa tidak jadi nabinya? Gagal. Ketika proses tidak mau diikuti, tanah yang harusnya naik ke atas menjadi genteng, kalau nggak mau dibakar, kalau nggak mau dijemur, kira-kira bisa nggak jadi genteng? Tidak, tetap selamanya akan menjadi tanah yang berada di bawah. Tapi ketika tanah itu ridho mengikuti prosesnya, mau digojlok, mau cetak, mau dibakar, mau dijemur, maka derajat tanah yang tadinya awalnya di bawah berubah menjadi di atas karena mau ngikutin proses. Betul? Maka hidup kita pun sama, wahai jamaah. Ketika Allah sedang memproses kita, sudah serahkan saja kepada Allah. Karena proses Allah kita tidak pernah tahu bagaimana caranya. Yang jelas apapun proses itu tujuan Allah, karena Allah Ar-Rahman Ar-Rahim sangat sayang kepada kalian, ingin merubah nasib dan hidup kalian kepada maqamah mahmudah, kedudukan yang lebih baik, manusia yang tangguh, manusia yang hebat, manusia yang luar biasa, manusia yang khalifah, yang menjadi pemimpin bumi ini untuk makhluk-makhluk yang lainnya. Betul apa betul? Betul apa betul? Kalau jadi pemimpin cengeng, jadi pemimpin apa enggak? Jadi pemimpin cengeng, diomongin sama rakyat, kata rakyat dasar pemimpin goblok, dasar pemimpin enggak becus, lalu dia cengeng berhenti dari jabatannya, kira-kira beres apa enggak? Enggak biasa. Resiko calon menjadi seorang pemimpin pasti akan difitnah, dihujat. Tujuannya apa? Untuk menaikkan level dan derajat. Sejauh mana kekuatan pemimpin tersebut? Betul apa betul? Nah, manusia ini kan pemimpin, khalifah. Betul? Manusia ini khalifah di muka bumi. Maka jika kamu ingin menjadi pemimpin di muka bumi, maka ujian demi ujian itu datang, tujuannya agar menjadikan Allah mendidik kalian menjadi manusia yang tangguh. Amin ya rabbal.
menjadi manusia yang kuat, yang siap menghadapi situasi kondisi apapun, sehingga dunia tatkala dipimpin oleh orang yang kuat, maka dunia ini akan menjadi kuat. Ketika dunia ini dipimpin oleh yang lemah, maka dunia ini akan menjadi lemah. Siapa dunia kalian? Anak, istri, keturunan kalian. Kalau kalian sebagai suami lemah, istrinya jadi apa? Betul apa enggak? Anaknya jadi apa? Kalau suaminya lemah. Tapi ketika seorang suami ini tangguh, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, menjadi seorang pimpinan yang tangguh, siap menentang badai, siap menghadapi situasi sulit apapun, tetap dia bertanggung jawab, komitmen sebagai seorang pemimpin. Hatta perutnya harus lapar, hatta otaknya harus selalu berpikir, hatta tidurnya harus kurang demi membela rakyat, istri dan anak-anaknya. Dia akan perjuangkan apapun. Kira-kira anaknya tangguh apa enggak? Istrinya tangguh apa enggak? Begitupun kita doakan pemimpin kita yang ada di Indonesia ini, mudah-mudahan dijadikan oleh Allah pemimpin yang kuat. Amin ya Rabbal. Ketika seorang pemimpin sudah kuat, maka rakyat akan ikut kuat. Kalau rakyat sudah kuat, maka ekonomi Indonesia akan kuat. Saya percaya sekian tahun yang akan datang, Indonesia akan menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya Rabbal. Biarin, ayo catat omongan saya. Boleh kalian catat, saksikan. Indonesia akan menjadi mercusuarnya dunia. Indonesia akan menjadi negara terhebat yang terkuat yang ada di dunia. Syaratnya Indonesia harus mampu melewati ujian demi ujian, badai demi badai yang menimpa kepada negara ini. Bagaimana caranya? Kita sebagai rakyat Indonesia, mari bahu membahu, saling mengingatkan satu sama lain untuk sama-sama bertawakal kepada Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal. Ketika kalian hatinya sudah kuat, ketika jiwa kalian sudah kuat, bangun jiwanya, bangun raganya, tidak pernah mengeluh, kesulitan apapun tidak pernah kita ini berharap kepada pemerintah. Betul, kita tidak berharap untuk dikasih oleh pemerintah. Justru kita sebagai warga negara, mari kita lakukan apa yang bisa kita lakukan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini. Indonesia ini lagi sakit, betul apa enggak? Negara kita lagi sakit. Ketika negara ini sakit, pantas nggak kita bebani? Kamu punya orang tua sakit, lalu kamu malah hitung-hitung warisan, pantas apa enggak? Nggak pantas. Negara kita lagi sakit, maka mari kita doakan semoga penyakit-penyakit yang ada di negara ini dicabut, sehingga negara kita menjadi negara yang sehat. Amin Allahumma. Ketika negara ini sehat, maka rakyatnya akan ikut sehat, pikirannya semua akan ikut sehat, maka ekonominya pun akan sehat. Sebentar lagi kita masuk kepada hari kemerdekaan, ya, ulang tahun hari kemerdekaan Indonesia Raya. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai detik saat ini kita masih bisa menghirup udara segar di negara Indonesia tercinta ini. Malaysia saja, Bu, yang katanya negara muslimnya itu lebih dari Indonesia, ya, jam segini itu pengajian sudah nggak boleh begitu duduk-duduk di lapangan begitu. Bener nggak? Itu Malaysia yang katanya Islamnya lebih dari Indonesia, pengajian ini nggak boleh. Indonesia ini negara paling hebat, ngaji mau sampai jam 2 subuh nggak ada masalah. Pemerintah nggak ngomelin kita, mau di kebun kayak mau di masjid mau di mana saja, bebas apa bebas, bebas apa bebas, enak. Kita tinggal di Indonesia, sangat bersyukur kita menjadi orang Indonesia, sehingga kita bisa Islam di Indonesia dengan tenang, sehingga apa yang kita lakukan tentunya tidak pernah ada batasan selama kita tidak keluar daripada norma dan hukum, tidak melanggar kepada hukum, aturan agama dan juga negara. Betul apa betul? Maka kalau kita sudah diam di negara yang enak, yang subur, yang makmur, masa iya sih rakyatnya nggak subur-subur? Bu, kalau tanahnya sudah subur, kira-kira ditanemin apa saja tumbuh apa enggak? Tumbuh apa enggak? Jadi apa enggak? Jadi. Indonesia ini tanah yang subur. Maka kalau tanah subur, kalian doa di negara ini, kamu doa apa saja pasti Allah kabul. Cuman sabar. Nanam padi juga enggak gak langsung panen, ada prosesnya. Betul? Nah, gitu ya. Kalau tanahnya sudah subur, kita nanam apa saja pasti jadi.
Maka jamaah, kalau kita sudah yakin bahwa di Indonesia ini banyak para aulia, banyak para kekasih-kekasihnya Allah, kamu pengen apa pasti akan Allah beri. Cuman sabar, ya sabar nunggu waktu dan gilirannya kapan pantasnya untuk kita. Ya, betul apa enggak? Setuju? Sabar, ya pasti jadi. Namanya tanah subur, tanamin kacang jadi, tanamin padi jadi. Tapi kalau tanah tandus, Bu, tanah sudah gersang. Ini bumi ini kan tanah, ya tanah sudah tandus, ditanamin apa susah. Apa sih bumi kita? Hati, Bu. Maksud ayah nih hati ini. Kalau hati sudah subur, sudah bersih, ditanamin apa jadi. Makanya punya hati ya dirawat, jangan kocok masuk, kecoa masuk. Betul apa betul? Kenapa ayah agak jorok sedikit nih, maaf. Kenapa barang ibu legit? Kenapa kepunyaan ibu enak? Pak, kenapa kepunyaan istri bapak enak? Karena dia nggak makan karedok. Bener apa enggak? Makanannya cuma satu, pisang aja terus dari dulu. Istiqomah nggak berubah-berubah. Coba kalau andaikan barang ibu makan gado-gado masuk, rujak masuk, seblak sikat, nomor ngeunah tuh rasanya ge. Iya apa enggak? Nah hati kalau apa saja masuk, Bu, dunia masuk, keinginan apa saja masuk di hati, ya rusak sudah. Karena keinginan sebatas ada di pikiran kita. Jangan kamu masukkan di sini. Cukup hati kita isi dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, minallah narzul ghufran. Ayo keluarin suaranya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Hati mah isinya itu aja. Allah, Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Napas yang masuk Allah, napas yang keluar Allah, Allahu, Allahu, Allah. Adapun yang lain, rumah, setoran motor, bayar sekolah, listrik, setoran mobil dan yang lainnya cukup ada di pikiran kalian. Lalu berdoa kepada Allah. Jangan masukkan harapan keinginan dunia itu kepada hatimu. Tatkala hati sudah apa saja dimasukin, berarti rumah kita jadi rumah rongsokan. Betul nggak? Rumahnya sampah. Kalau hati sudah sampah, iri yang ada, dengki yang ada, hasud yang ada, kesombongan yang ada, keserakahan yang ada. Diakibatkan apa? Hatinya sampah. Maksudnya apa saja masuk. Betul? Nah ini torekoh kita, mengkikis hati kita agar tidak ada yang lain yang masuk kepada hati kita selain Allah Subhanahu. Miskinnya Allah, kayaknya dipuji, dihina, ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah, ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan, keluar ke dalam, hanya Allah dan Allah. Jangan mobil kamu masukkan ke hati, kayaknya keberatan. Karena hati bukan tempat untuk menaruh banda. Hati bukan tempat untuk menaruh segala keinginan duniawi. Hati hanya cukup menjadi singgasananya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjadi kendali selamat atau tidak hidup kita, bahagia atau tidak hidup kita, adanya dirasa, adanya di hati kalian.
Kalau sudah masuk Bu hutang ke hati, tidur gak enak, makan bener gak? Makan gak enak, tidur gak enak, kumpul dengan keluarga gak enak. Kalau masalah dimasukkan ke dalam hati, diajak ngomong bengong, pikirannya malawung kemana-mana. Betul apa enggak? Persis ayam kena tetelo, sebentar lagi mau mati, sehingga sudah nggak ada semangat, sudah nggak ada gairah. Betul. Melihat ke barat gelap, ke utara gelap, ke selatan gelap, kemana-mana gelap. Kenapa? Hatinya gelap. Ketika hati ini terang Bu, kemana saja terlalu terang. Ke barat terang, ke utara terang, ke selatan terang, kemana-mana terang, tidak pernah menyerah. Ketika hati sudah diisi la ilaha illallah, tidak akan pernah menyerah dengan kehidupan ini, wahai saudaraku. Betul. Akan selalu semangat, akan selalu memiliki keyakinan, hatta badai di depan, hatta cobaan dan ujian menimpa di hadapannya. Ketika hati diisi oleh la ilaha illallah, maka hati ini akan dipenuhi dan diselimuti oleh samudra keyakinan dan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Optimis, hatta nggak ada modal sekalipun. Ketika la ilaha illallah di depan, lihat para pahlawan kita mampu mengalahkan meriam, mampu mengalahkan bedil hanya dengan tombak, hanya dengan bambu runcing. Kenapa? Karena para pejuang di hatinya diisi la ilaha illallah. Betul. Mau jadi orang kaya, jadi orang sukses, menjadi penguasa di wilayahnya masing-masing, dengan bisnisnya masing-masing, mau? Yang dagang akan menjadi dagang yang paling laris di antara toko-toko yang lain yang di sebelahnya. Mau? Mau apa enggak? Yang bisnis akan menjadi pembisnis yang hebat di antara yang lain. Yang kiai akan menjadi kiai terhebat di wilayahnya masing-masing. Siapa mereka? Tatkala yang dagang, tatkala seorang kiai, tatkala seorang pembisnis, di hatinya tidak ada yang lain kecuali la ilaha illallah. Ilmu sebanyak apapun tidak akan bisa mengalahkan kekuatan la ilaha illallah. Betul apa betul? Afdalu dzikri, afdolnya zikir kepada Allah la ilaha illallah. Betul Bu? Kalah Bu, ilmu nggak seberapa Bu. Gak perlu kamu nyari penglaris kemana-mana, gak perlu. Cukup isi hati kamu, istri kamu, anak kamu, tekankan la ilaha illallah, maka cahaya nurullah akan memancar dari diri kamu. Ketika cahaya memancar, maka semua orang akan silo melihat pandangan matamu, semua orang akan datang kepada kamu. Amin ya robbal. Mau apa tidak? Nah, sekarang kita bonceng dulu kepada yang sudah bisa. Siapa? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu. Warung banyak Pak Haji, tapi ketika la ilaha illallah yang kelihatan toko Pak Haji aja itu. Ya, warung ratusan Pak Haji, bahkan mungkin ribuan toko. Tapi ketika yang punya toko ini la ilaha illallah dalam hatinya, nggak kelihatan yang lain, gelap Pak Haji. Tetap yang kelihatan toko yang itu. Nah, mau Bu? Tapi ada Bu syaratnya, pun pakai penajam. Datang dulu ke saya beliin besi. Itulah, iyalah ada syaratnya ya Pak Haji. Udah bawa besi dulu buat ngecor ya Ustaz ya. Iya gitu. Ada. Pokoknya kamu punya warung nasi, 100 warung nasi yang lain gak kelihatan. Yang kelihatan warung nasi kamu. Syaratnya beli besi sama bondeng. Amin ya robbal. Terima kasih yang sudah bantu-bantu tenaga semalam sudah ngecor ya. Tinggal seperempat lagi lah, tinggal sedikit lagi. Terima kasih atas tenaganya, hartanya, pikirannya, dan juga materi yang dikeluarkan. Semoga amal ibadah kalian bisa menjadi saksi kesuksesan dan kebahagiaan hidup kalian dunia ila yaumil qiyamah. Amin. Ayah tidak bisa membalas apapun, hanya ayah serahkan kepada Allah. Cinta kalian, pengabdian kalian, perbuatan kalian, Allah Maha tahu. Allah ganti dengan balasan yang terbaik. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah sekarang bantuin ya Bu ya, masih ada Ki Ujang 3 perapat lagi ya, seperapat lagi lah, seperapat lagi tuh ngecor ke belakangnya, yang depannya udah semua tinggal yang belakangnya. Mau bantuin? Hah? Ya paling ukuran lebih, ya paling sedikit lagi lah Bu, sekitar ada 20 meteran lah semuanya, 30 lah ya, sekitar 30 meteran lagi yang belum ngecor, sedikit lagi. Bantuin ya, mau jamaah ya. Kan toreko perjalanan, yang namanya berjalan harus pakai ongkos apa enggak? Pakai ongkos enggak? Kamu mau ke Brebes naik bis enggak ngongkos, diturunin enggak? Ongkos macam-macam, bisa pakai uang, bisa juga nyuci mobil. Kalau nggak pakai duit, pakai nyuci. Udah tenang Pir, yang penting sampein saya ke Brebes. Begitu ban kempes di jalan, dia yang buka bannya, bantuin gitu loh. Nggak dengan harta, tapi dengan tenaganya. Nyampe juga. Ini tenaga kagak, duit kagak, ya orang nyampe diturunin, dilemparin sama supir. Betul apa betul itu? Yang namanya toreko Bu, berjalan Bu, ibu mau ke Jakarta bisa aja nyampe, bisa nggak pakai uang juga nggak apa-apa, cuman ngaulo alias ngap. Mohon maaf Pak supir, saya teh mau pulang kemana? Ke Semarang, cuman saya nggak punya ongkos. Kata supir, ya boleh aja kamu ikut, tapi syaratnya nanti di jalan kamu kalau ban saya kempes kamu tambelin, dongkrakin, atau kalau mobil saya kotor tolong cuciin. Enak juga, sama nyampe juga. Waktunya supir makan ikut makan. Ini yang repot, nyuci mobilnya nggak mau, bantuin dongkraknya nggak mau, bayar ongkos nggak punya. Ya orang nyampe, betul apa betul? Nah paham ya. Nah ongkos sesuai dengan targetnya. Kalau 5.000 nyampenya kemana dihitung sendiri. Ya bener ini, kan toreko ini judulnya, betul apa enggak? Ketika ongkos kalian 5.000, ya nyampenya kemana? Ya segitulah. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Allah tuh nggak akan salah Bu dengan hitung-hitungannya. Jadi nggak perlu hitung. Kalau ongkos 10.000 nyampe mana, kalau ongkos 100.000 nyampe mana, itu sudah ada aturannya masing-masing. Ketika ongkos 5.000 ya lumayan, Tegal Danas Cibatu. Bener nggak? Ketika ongkosnya 10.000 lumayan, Tegal Danas sampai ke Cibitung barangkali. Betul apa enggak? Ketika ongkosnya 20.000 lumayan, agak jauhan sedikit, mungkin nyampe ke Bekasi atau ke Tambun. Bener nggak? Ketika ongkosnya 50.000 nyampe ke Jakarta Kiai. Ketika ongkosnya 100.000 sampailah dia ke Banten. Betul apa enggak? Atau ke Bogor. Nah, semakin ongkosnya besar maka semakin jauh tujuan kamu. Betul apa tidak? Semakin jauh jarak yang kalian tempuh. Dengan apa ya ongkosnya? Cinta. Walaupun 100.000 nggak pakai cinta, ya orang nyampe. Pakai cinta. Cinta itu apa ya? CINTA, pakai cinta. Gak ada hitungan. Kalau cinta tuh gak ada hitung-hitungan. Ya cinta los-los aja gitu loh. Orang cinta kan, beliin martabak, kali ngitung berapa kali nih pacar gua minta martabak selama setahun. Oh habis 100 kali 20.000, berarti berapa duit tuh? Enggak begitu, cinta enggak gitu. Pokoknya dia memberi aja, memberi saja sudah. Cinta itu namanya. Sama seperti bapak ke ibu, nggak pernah ada hitung-hitungannya, los aja. Itu namanya cinta. Tapi kalau ngitung 5.000 malam Senin, 5.000 kali sebulan berarti 20.000. Itu bukan cinta namanya. Ya, itu tukang kredit. Itu tukang kredit namanya itu. Betul apa enggak? Tapi kalau cinta los saja. Apa yang ku miliki, yang penting orang yang aku cinta bahagia, aku akan siap memberikan apapun. Karena semata-mata karena cinta, tidak berharap apapun, tidak berharap balasan apapun, karena orang cinta selalu ingin memberikan kebahagiaan yang dicintainya. Itulah cinta. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Kita
Kita sholat bukan karena pengen surga, bukan karena pengen neraka, karena cinta kepada Allah. Apapun yang Allah perintahkan, suruh sholat ya sholat, suruh sodako ya sodako, suruh ngaji ya ngaji, suruh ibadah ya ibadah, apa saja perintah Allah. Tapi kita nggak meminta apapun kepada Allah, terserah Allah. Aku melakukan apa semua ini karena aku cinta kepadamu ya Allah. Alhamdulillah. Ayah menjalankan manakib bukan tenar tujuannya, bukan terkenal tujuan ayah, tapi aku menjalankan manakib ini karena cinta, bukan karena kuat, bukan karena mampu. Kalau bicara kuat ayah nggak kuat, kalau bicara mampu saya nggak mampu. Tapi kenapa manakib sampai saat ini masih ada di tempat ini? Karena aku cinta kepada manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sehingga yang nggak ada diada-adakan, yang tidak mampu dimampu-mampukan dengan izin dan kuasa Allah, karena aku mencintai manakib Syekh Abdul Qadir Jilani. Walaupun banyak yang mengatakan pengajian ini pengajian sesat, pengajian ini pengajian yang gak benar dan sebagainya, tapi karena aku cinta kepada manakib ini, akan aku buktikan apapun tuduhan orang, apapun yang orang katakan, akan aku buktikan bahwa ini bukan kesesatan, bahwa ini bukan suatu kesalahan, justru ini adalah kebenaran dari Allah Subhanahu. Bukti apa enggak? Idza jaa nasrullah wal fath. Dari Jakarta ada yang hadir malam ini? Ya apa enggak? Bahkan dari Jawa Tengah juga bisa hadir. Pak Haji Tarif bisa hadir, Ki Satiri bisa hadir meluangkan waktu. Apa menemuin saya? Tidak. Apa beliau datang kepada saya? Bukan. Siapalah aku? Saya tidak bisa menjamin kebahagiaan kalian, saya tidak bisa mengabulkan doa kalian, tapi yang kalian datangi adalah majelisnya Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Paham apa paham? Paham apa paham ini? Kalau cuman ayah yang didatengin, maaf Bu, tuh ada anjing di belakang, kira-kira habis nggak ayah? Kiai model apa itu di lapangan mau dikir sama anjing? Bener nggak? Mereka tidak tahu kalau anjing sebelum saya di sini duluan dia. Sebelum ayah masuk ke kampung ini, anjing sudah di sini. Jadi anjing itu penghuni lama, saya penghuni. Sebagai penghuni baru harus menghargai penghuni lama. Betul apa betul? Ayo viralkan, gak apa-apa. Satu-satunya pengajian di Indonesia zikir dibarengin anjing. Saya menghormati anjing bukan karena apa-apa, karena dia penghuni lama. Ibu kira-kira datang ke satu kampung, di situ udah ada orang baru, udah ada orang lamanya. Kita sebagai orang baru harus gimana? Ya menghargai lah. Enak aja. Majlis Mugolato, iya tahu. Kalau Mugolato ya tahu. Saya juga santri, betul nggak? Saya juga belajar fikih. Bukan itu, tapi akhlak. Bener nggak? Orang sini sudah senang menyara itu sebelumnya. Ketika saya rubah tatanan itu, maka saya tidak akan bisa diterima di tempat ini. Justru saya akan menjadi dimusuhi orang-orang sini. Betul apa betul? Kamu kan nggak tahu, bisa cuma baca aja. Itu Mugolato, itu haram tahu. Gak bakal jadi kiai kalau nggak tahu hukum. Betul apa betul? Tahu. Tapi ada tata krama, ada etika yang harus dijaga, ada cara yang harus kita jaga, bagaimana supaya tidak menyakiti hati dan perasaan orang lain. Betul apa betul? Betul apa betul? Apalah artinya ilmu tanpa akhlak? Apalah artinya kemampuan tanpa adab dan etika? Etika dan akhlak adalah modal yang utama. Ketika etika dan adab itu dibarengin dengan ilmu, maka akan sempurna terlihat seseorang itu. Alhamdulillah. Nah, sudah gitu ya Bu ya. Makanya siap bantuin. Mau jalan apa mau jalan di tempat apa mau maju? Mau jalan di tempat apa mau maju? Kalau mau maju, yuk bayar ongkosnya. Ya, bayar ongkosnya, bukan buat ayah, tapi untuk agamanya Allah. Intan surullah yansurkum. Siapa yang membela agamaku, aku akan bela. Itu janjinya Allah.